Permisi, Bu. Oh iya, Mbak Mutiara ya. Oke, Hmm, silakan duduk, Mbak. iya, terima kasih ya, Bu. Iya. Oke, Mbak Mutiara dari kelas MIPA ya, Mbak? Iya, Kelas Bu. 12 ya? Iya, benar sekali, Oke. Bu. Oke, Mbak, apakah sudah duduk dengan nyaman? Sudah, Bu, sudah. Oke, alhamdulillah. Lalu bagaimana? Apakah Mbak Mutiara keadaannya sekarang baik-baik saja? Alhamdulillah sih, Bu. Baik-baik aja. Oke, alhamdulillah. Lalu kesibukan atau hobi Mbak Mutiara kali ini apa Hmm, ya? oke. Kalau hobi saya itu, Bu, saya itu ya buat journaling gitu sama lari, Bu, kalau sore gitu biasanya. Wah, oke, journaling ya, sangat suka sekali ya Mbak Mutiara untuk menulis Oh, dan olahraganya itu. ya mungkin bisa dibilang seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Oke, baik. Apakah Ibu boleh mengetahui keadaan sekitar Mbak Mutiara atau lingkungan sekitar Mbak Mutiara seperti Iya, itu? boleh, Apakah Bu. baik atau ada masalah gitu? Hmm, oke, kalau lingkungan sekitar saya ya, Bu, ya, itu aman-aman aja, Bu, sejauh ini. Oke, aman-aman saja ya, alhamdulillah. Jadi belum ada kendala sama sekali ya di lingkungan Belum, sekitar. belum, Bu. Oke, kalau untuk musim di pegunungan ya Mbak Mutiara, Iya, tinggal di mana Mbak Mutiara? saya itu tinggal di Kepung, Bu. Itu udah deket sama Batu. Oke, iya ya berarti bener ya Hmm, pegunungan. Jadi iya. gimana Mbak cuacanya di Itu sana? aduh, kalau pagi itu dingin banget, Bu, di sana itu. Waduh, Malam juga dingin gitu. berarti pasti siang Mm-mm. pagi sampai malam itu ada dinginnya ya Iya, Mbak? Bu, pasti ada dinginnya. Oke, baik baik baik. Oke, kalau dari Ibu dengar-dengar Mm-mm. akhir-akhir ini Mbak Mutiara itu juara lomba lari ya Mbak ya? Iya, Berapa Bu. kilo Itu dulu? kemarin itu Bu 21 kilo, Bu. Oke, Alhamdulillahnya dapat alhamdulillah, juara. alhamdulillah ya Mbak ya. Ibu Mm-mm. sangat bangga sekali terhadap hobi Mbak Mutiara yang journaling dengan lari itu. Tapi Iya. akhirnya Mbak Mutiara bisa menemukan prestasi Mbak Mutiara dan akhirnya Mm-mm. menang itu ya Mbak. Oh iya. Alhamdulillah juga bisa membanggakan nama sekolah juga ya Mbak. Oh iya, terima kasih Oke, ya, Bu. iya. Oke, kalau untuk prestasi sudah, lalu bagaimana kesibukan Mbak Mutiara akhir-akhir ini? Apa yang Mbak Mutiara lakukan? Oke, terkait kesibukan saya tuh ya kalau paginya itu ya sekolah gitu, Bu, pagi sampai sore. Terus pulang ke rumah, kadang sorenya itu saya lari bentar gitu di dekat-dekat rumah. Terus udah itu bersih-bersih, terus ngerjain tugas gitu, Bu. Terus, oh iya, Bu, saya itu kan juga kerja juga sambil kerja, apa, bungkus paket gitu. Udah gitu, itu tok, Bu, keseharian Oke, saya. gitu ya. Oke, Mm-mm. oke, oke. Oke, untuk kesibukannya Mbak Mutiara berarti sekolah tapi juga sambil kerja kecil-kecilan ya Mbak, Iya. bungkus paket. Oke Mbak, untuk sesi konseling hari ini Ibu beri waktu sama 25 menit sampai 20 sampai 25 menit. Nanti bisa Mbak Mutiara sampaikan sesuai durasi waktu tersebut ya Mbak. Oke, lalu apakah Mbak Mutiara mengetahui apa maksud diadakannya sesi konseling pada hari ini? Sebenarnya udah tahu sih, Bu, saya sendiri itu karena saya itu cukup bingung, Bu, kayak bagi tugasnya itu loh, Bu, karena tugasnya itu banyak banget gitu, hari ke hari itu nambah banyak gitu, jadi saya bingung gitu, Bu. Aduh, oke, berarti masalah Mbak Mutiara itu karena di kelas ataupun di sekolahan ini banyak sekali Mbak tugas. Mm-mm. Jadi Mbak Mutiara bingung ya Iya, cara Bu, menyelesaikannya itu bener bagaimana. bener. Oke. Lalu perasaan Mbak Mutiara ketika banyak tugas itu bagaimana? Apakah cemas atau bagaimana? Perasaan saya yaitu bener, Bu, pertama itu cemas gitu, Bu, cemas itu ini nanti gimana ya kalau nggak selesai gitu tepat waktu, gimana, takut gitu. Terus yang kedua itu ya bingung, Bu, ini ngerjainnya yang mana dulu gitu. Oke, jadi saking banyaknya tugas ya Heeh. Mbak. Iya. Oke, lalu
Mbak Mutiara setelah mempunyai permasalahan ini apa yang dilakukan selama ada eh, halangan ataupun permasalahan Mbak Mutiara ini? Oke, yang saya lakukan selama ini tuh ya itu Bu, saya mengerjakannya itu belum semuanya itu selesai itu loh Bu, tugas saya karena dari hari ke hari itu tetap ditambah-tambah terus. Jadi saya bingung gitu ini kapan ya selesainya, mesti bisa selesai sama deadline yang udah ditentukan juga gitu. Oke gitu, jadi karena masih bingung ya kayak Mm-mm. gimana sih waktunya ini agar sama-sama selesainya sesuai Iya. deadline. Oke, lalu apakah keluarga Mbak Mutiara ini mendukung atau ada bagaimana lingkungan keluarga Mbak Oke, Mutiara? kalau lingkungan keluarga saya itu ya gimana ya Bi, ya aman-aman aja. Cuma kalau yang sportif secara eh, apa pengungkapan itu sih ya biasa aja Bu, nggak yang gimana-gimana gitu. Soalnya saya juga ya udah gitu. Yang penting saya di sekolah tetap jadi anak baik-baik gitu aja Bu di rumah. Oke, alhamdulillah ya Mbak, Mm-mm. tetap ada pendukung dari Iya. keluarga ya. Oke, untuk kegiatan belajar selama di kelas ataupun di Mm-mm. sekolah ini bagaimana Mbak? Apakah ada kendala? Oke. Ya itu Bu, kendala saya itu kalau di sekolah itu kan tugasnya ditambah-tambah terus gitu. Jadi saya nambah bingung nih, mana ini yang harus saya kerjakan terlebih dahulu karena tiap hari itu nambah terus, ini udah saya selesaikan, yang ini nambah ini nambah ini nambah gitu. Jadi bingung gitu pun bagi waktunya. Oke, lalu bagaimana hubungan atau interaksi Mbak Mutiara terhadap guru di kelas ataupun guru mapel lainnya? Oke Bu, kalau itu sih cukup baik aja Bu, cukup baik gitu hubungan sama guru-guru tersebut. Jadi ya aman-aman aja dan gurunya juga sebenarnya itu juga membantu juga sih Bu, kayak tugas-tugas gitu. Jadi sama-sama mengingatkan gitu Iya, ya Mbak. mm. Oke, alhamdulillah. Lalu bolehkah Ibu mengetahui bagaimana pergaulan Mbak Mutiara di luar sekolah ataupun di luar kelas? Kalau kalau teman-teman itu sama teman-teman itu ya aman-aman aja Bu, kayak nggak ada problem sama sekali. Biasa kita temenannya gitu biasa kumpul-kumpul juga aman Bu. Oke, jadi untuk teman juga aman juga ya Mbak ya. Mm-mm. Lalu kehidupan Mbak Mutiara di masyarakat itu bagaimana Mbak pandangannya? Oh, kalau di masyarakat itu ya Bu ya itu kan ya gimana ya, saya itu dapat pressure lebih gitu Bu kalau sama lingkungan itu karena ekspektasi saya takut ya mereka itu punya ekspektasi lebih dan saya nggak bisa memenuhi ekspektasi itu gitu Bu. Oke, jadi Mbak Mutiara tadi bingung bagaimana cara menyelesaikan tugas sesuai deadline. Lalu Mbak Mutiara bingung cara menyelesaikannya itu yang mana dahulu. Oke, lalu pada masalah kali ini Ibu bisa simpulkan bahwa Mbak Mutiara ini sangat gimana bisa dikatakan stres atau bingung dengan cara Iya, menyelesaikan tugas tersebut ya Mbak iya ya. Bu benar. Oke, lalu pada permasalahan Mbak Mutiara ini eh, permasalahan mana yang akan Mbak Mutiara lakukan dahulu atau yang ingin Mbak Mutiara selesaikan terlebih dahulu? Oke, yang ingin saya selesaikan terlebih dahulu itu yang itu Bu, yang tugas itu loh Bu, gimana sih cara menyelesaikannya itu yang mana dulu gitu tugasnya itu saya yang bingung. Jadi kayak mengatur waktunya gitu loh, mengatur waktu mengerjakan tugasnya lebih dulu gitu Bu. Oke, sangat bingung sekali ya Mbak Iya, Mutiara. Oke, jadi untuk ringkasan Mbak Mutiara tadi ini, Mbak Mutiara tetap bingung bagaimana cara menyelesaikan tugasnya ini tepat waktu dan sesuai deadline agar tidak menumpuk-numpuk dan Mbak Mutiara tidak selalu menunda iya. selalu ya tugasnya itu. Oke, lalu eh, dari masalah yang Mbak Mutiara alami sekarang, apakah Mbak Mutiara mempunyai 5 atau 4 solusi yang bisa Mbak Mutiara dapatkan dari masalah tersebut?
Iya Bu, jadi saya kayaknya ada 4 Bu. Yang pertama itu mungkin saya bisa itu Bu, pulang sekolah atau itu saya langsung aja mengerjakan gitu Bu sampai sampai malam gitu. Terus yang kedua itu bisa juga saya apa saya itu berhenti bekerja terlebih dahulu gitu loh Bu, Oke, nggak gugus paketnya iya, tadi ya Mbak ya. untuk Oke. sementara waktu ini karena kan lagi banyak-banyaknya tugas karena ini kan mau lulus juga. Terus kalau yang ketiga ini saya lebih harus belajar lebih giat lagi sih Bu, lebih sungguh-sungguh gitu supaya nggak ada yang kecewa sama saya juga gitu loh Bu, tetap biar jadi punya prestasi gitu. Terus yang kalau yang keempat itu saya menambah waktu saya saat belajar, biasanya kan saya cuma sampai jam 10 malam, nah ini saya menambahnya itu sampai jam 12 malam gitu Bu, jadi biar nambah waktu, biasanya cuma bisa mengerjakan 1 sampai 2 mapel, ini bisa 3 mapel sekaligus gitu. Oke, berarti langsung di sekaligus agar cepat selesai juga Iya itu ya. benar Oke. sekali Bu. Sip. Itu adalah pemilihan solusi yang terbaik. Eh, oke, lalu apakah Mbak Mutiara memikirkan dari keempat solusi ini pertimbangan kelebihan dan kekurangan di setiap solusi ini apa aja sih Oke, Mbak? kalau yang pertama ini tuh Bu, saya itu pastinya ya kelebihannya tugas saya cepat selesai. Kalau kekurangannya itu saya ya mungkin saya nggak lari sore begitu sih Bu. Oke, Kalau yang kedua yang ini kedua. saya bisa fokus, kelebihannya bisa lebih fokus sama sekolah, tapi kekurangannya nanti saya itu Bu nggak dapat uang, kayak uang tambahan buat jajan. Oke. Kalau yang ketiga ini belajar lebih sungguh-sungguh itu ya memang nanti nilai saya tuh ada kemungkinan bisa naik, tapi kekurangannya itu nanti itu Bu, ya saya nggak perlu memenuhi ekspektasi orang lain juga. Terus yang terakhir ini menambah waktu belajar, ya pastinya ini kelebihannya tugas saya terselesaikannya lebih banyak dalam 1 hari. Nah tapi kan itu begadang ya Bu hitungannya, nanti takutnya paginya saya ngantuk di sekolah. Oke, dari pertimbangan Mbak Mutiara dan solusinya tadi, oke, apakah Mbak Mutiara sudah memikirkan dari keempat solusi tersebut mana yang akan Mbak Mutiara lakukan? Yang saya lakukan itu Bu, sepertinya solusi yang pertama saya cepat-cepat mengerjakan tugasnya pas pulang sekolah. Terus sama itu saya sementara waktu nggak kerja dulu nih, packing paketnya itu begitu Bu. Oke, jadi berhenti dulu dan cepat-cepat mengerjakan tugasnya Iya. gitu ya. Oke, jadi apakah dari solusi tersebut Mbak Mutiara kan sudah bisa menentukan ya solusi tersebut. Oke. Lalu kapan rencana Mbak Mutiara akan melakukan solusi tersebut? Rencana saya ini nanti Bu, habis pulang sekolah ini nanti saya langsung itu Bu mengerjakan tugas-tugas yang baru aja dikasih guru. Oke, lalu Mbak Mutiara bagaimana eh, cara menjalankan menjalankan solusi Mbak dua tadi? Oke, yang dua tadi itu yang pertama saya itu Bu kayak pulang sekolah habis pulang ke rumah langsung bersih-bersih terus lanjut mengerjakan tugas saja, gak usah lari sore gitu karena ini kan lagi penting banget nih mau lulus jadi tugasnya banyak. Terus yang kedua ya saya tak bilang itu Bu kayak saya sementara waktu nggak kerja terlebih dahulu gitu. Oke, lalu dari solusi tersebut dengan siapa Mbak Mutiara akan menjalankan solusi Oh, tersebut? kalau itu sih sekiranya sepertinya saya lakukan sendiri ya Bu ya, sendiri aja terlebih dahulu gitu. Oke, sendiri dahulu ya. Iya. Oke, lalu jika Mbak Mutiara membutuhkan bantuan dari menjalankan solusi tersebut, Mbak Mutiara akan meminta tolong kepada siapa? Kalau itu saya kiranya itu pengen minta tolongnya itu sama teman deket saya Bos, yang satu kelas itu karena dia juga anaknya pintar banget. Dia juga pastinya
maksudnya dia itu sangat membantu teman-teman yang lain juga. Jadi ketika saya minta tolong, kalau saya kesulitan dalam mengerjakan tugas itu pastinya dia juga mau membantu saya gitu. Oke gitu. Oke, bisa dikatakan mulai dari awal tadi Mbak Mutiara sangat bingung bagaimana cara penyelesaian atau waktu tersebut gitu ya Mbak, Iya. tentang waktu karena tugasnya banyak. Lalu Mbak Mutiara memilih dari 4 solusi ini dengan memilih 2 tadi ya Mbak, Iya, mengerjakan sepulang sekolah agar cepat selesai. Lalu Mbak Mutiara ingin memberhentikan packing kerja. paket gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, dari memberhentikan paket ini, lalu Mbak Mutiara jika kesulitan, Mbak Mutiara akan eh, Minta. memecahkan masalahnya dengan sendirinya ya. Iya. Oke, lalu meminta bantuan kepada teman. Teman dekat tuh. Oke, teman dekat yang bisa diajak kompromi mengerjakan tugas Iya. dengan baik dan bisa membantu, sangat membantu agar Mbak Mutiara lebih ringan lagi ya pekerjaannya. Oke, lalu bagaimana perasaan Mbak Mutiara ketika sudah menjalankan sesi konseling pada hari ini dan mendapatkan solusi-solusi tadi? Ya saya lebih itu sih Bu, lebih lega tentunya. Terus saya tahu gitu apa yang saya lakukan setelah ini gitu Bu. Jadi lebih paham gitu Bu, kayak sekarang habis ini saya mau ngapain aja gitu. Oke, alhamdulillah Mbak Mutiara juga sudah menemukan solusinya dengan tepat dan bisa segera tuntas ya Mbak tugas-tugasnya. Oke, dari waktu yang sudah ditentukan tadi, eh, apakah Mbak Mutiara masih ada pertanyaan yang untuk ditanyakan? Saya pikir-pikir udah cukup sih Bu, kalau itu udah membantu saya Bu tadi penjelasannya juga. Berarti sudah tidak ada yang dibahas lagi. Iya Bu. Oke. Lalu kita bisa lanjutkan sesi konseling ini di minggu depan ya Mbak. Lalu di selesai konseling ini, sesi konseling ini, saya akan memantau terus perkembangan Mbak Mutiara bagaimana setelah setelah sesi konseling ini, bagaimana perkembangan Mbak Mutiara menjalankan solusi tersebut tadi. Oke, nanti Mbak Mutiara bisa kabar-kabar langsung ya pada saya. Iya Bu. Oke, Ibu senang sekali dan bangga terhadap Mbak Mutiara sudah menyampaikan secara langsung tanpa tidak ada yang ditutupi dari Ibu ya. Ibu sudah sangat senang sekali bisa mendengarkan dan bisa membuat Mbak Mutiara menemukan solusi yang terbaik pada Mbak Mutiara. Terima kasih Mbak Mutiara untuk sesi konseling hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Bu sudah membantu saya. Saya jadi sangat terbantu. Ya, terima kasih juga Mbak Mutiara. Ya, terima kasih Bu. Iya, Sudah ya Bu. iya. Jadi di jalan Mbak.